मुझे दावत तबलीग से प्यार है, मुझे रास्ता तौहीद से प्यार है। चलो 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 इज्तिमा में चलो, मुझे दावत तबलीग से प्यार है, मुझे रास्ता तौहीद से प्यार है। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau sampaikan bahwa menjadi qanun Allah Subhanahu wa taala bahwa untuk menghidupkan agama di atas permukaan bumi ini, Allah Subhanahu wa taala selalu memilih dari kalangan malaikat dan manusia. Ini orang-orang pilihan yang Allah Subhanahu wa taala akan menggunakan mereka untuk usaha menghidupkan agama di atas permukaan bumi. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang akan Allah pilih? Maka untuk kerja dakwah ini asasnya adalah qobuliyat, bukan qabiliyah, bukan kapasitas. Oh, ini dia punya kapasitas ilmu, punya kapasitas harta, punya kapasitas kedudukan. Bukan itu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ukuran, sebagai alasan untuk menerima, untuk memilih seorang hamba untuk kerja dakwah. Tapi itu Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan memilih. Maka maknanya adalah qobuliyat. Orang-orang yang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan bisa buat kerja agama, usaha dakwah, menghidupkan agama di atas permukaan bumi. Lah, siapa yang akan Allah terima? Orang-orang yang punya sifat. Orang-orang yang punya sifat itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan orang yang punya kapasitas keilmuan, orang yang punya kapasitas pendidikan, kapasitas dunia, bukan. Tapi orang-orang yang punya sifat, mereka lah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk usaha dakwah. Maka untuk itulah hendaknya kita berusaha agar Allah menerima kita dengan cara mewujudkan dalam diri kita sifat-sifat yang terpuji, dengan sifat-sifat yang terbaik, dengan sifat-sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah akan menerima kita untuk usaha dakwah. Akhirnya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang dikehendaki adalah istiqomah di atas dakwah. Bukan sekedar kita keluar kemudian kita tinggalkan, bukan. Tapi kita setelah buat dakwah, ikut dakwah, maka kita istiqomah terus di dalam dakwah. Dan istiqomah itu akan kita dapatkan manakala ada munasabah antara kita dengan dakwah. Jadi hubungan seorang dengan dakwah itu ada dua macam. Satu nisbat, satu munasabah. Beliau kasih contoh untuk memahami. Satu orang suami istri, satu orang laki-laki dan seorang wanita menikah. Setelah menikah, maka ada nisbat, ada hubungan. Ini suami bagi wanita ini istri bagi laki-laki. Jadi ada hubungan suami istri. Hubungan sudah, tapi selanjutnya cinta, kasih, mahabbah, munasabah, kecocokan. Belum tentu setelah jadi suami istri terus kemudian cocok. Berapa banyak orang setelah jadi suami istri hubungan sudah dia dapatkan, tapi ternyata nggak cocok. Tidak ada kecocokan sehingga tidak ada mahabbah, tidak ada cinta kasih di antara mereka. Akhirnya putus. Suami istri yang sudah sah, hubungan yang sudah sah itu jadi putus karena apa? Karena tidak adanya kecocokan. Nah, yang diharapkan kita dalam dakwah ini bukan sekedar kita bersinggungan, sekedar kita ada hubungan. Orang lihat kita dari pakaian kita, oh siapa itu orang dakwah. Itu kita baru punya hubungan. Tapi kita belum ada rasa cinta kita kepada dakwah. Untuk wujudnya cinta, hadirin yang dirahmati Allah SWT, jika telah terjalin hubungan cinta kita dengan dakwah, dalam hati kita ada rasa mahabbah kepada dakwah, maka itulah yang akan menyebabkan kita istiqomah di dalam dakwah. Kita akan istiqomah di dalam dakwah. Untuk hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sekali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala memilih hamba-hambanya untuk kerja dakwah. Maka kita harus usaha, bukan sekedar kita ini punya hubungan dengan dakwah.
Kalau sekedar cuma hubungan, bisa jadi suatu saat kita akan pecah, kita akan tinggalkan dakwah. Tapi yang dikehendaki adalah hubungan lebih daripada sekedar hubungan biasa, tapi hubungan cinta kasih. Dalam hati kita kecintaan kepada dakwah itu luar biasa, sehingga kita akan istiqomah. Dan dengan sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala akan pilih kita, Allah subhanahu wa ta'ala akan gunakan kita dalam kerja dakwah. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam menjalankan kerja dakwah ini, kita sangat memerlukan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan merasa capek, kemudian merasa bosan, kemudian kita akan tinggalkan dakwah. Bosan sendiri, capek sendiri, maka akhirnya kita akan tinggalkan dakwah. Itu juga katakan bahwa jangankan kerja agama, kerja dunia saja kalau tidak ditolong oleh Allah saja nggak bisa jalan. Apalagi kerja agama, kerja dakwah. Maka kerja agama, kerja dakwah sangat berhajat kepada pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus mempelajari, kita harus mengetahui asbab yang terbesar bagi datangnya pertolongan Allah itu apa. Apa yang akan menyebabkan pertolongan Allah datang kepada kita. Ini harus kita ketahui dan kemudian kita amalkan, sehingga pertolongan Allah akan datang bersama kita. Beliau katakan bahwa asbab terbesar bagi datangnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dalam dakwah adalah ittiba'us sunnah. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita dalam menjalankan dakwah ini, kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan berikan pertolongannya kepada kita. Dan inilah yang membedakan antara dakwah dan organisasi-organisasi keislaman lain. Organisasi keagamaan, bedanya dengan dakwah ini adalah dalam ittiba'us sunnah. Kalau kita lihat organisasi keagamaan Islaman, mereka mengikuti metode ahli dunia. Metode ahli dunia, kemudian cara-cara ahli dunia yang mereka berkembang mengikut kehendak orang-orang di zaman. Mengikuti kehendak orang-orang yang ada di zaman. Karena itulah hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perbedaan antara dakwah dan organisasi keagamaan lain dalam ittiba'us sunnah. Kita ketahui bahwa Nabi SAW ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ruh. yakni rasa takut yang Allah subhanahu wa ta'ala tanamkan dalam hati musuh. Kewibawaan yang besar sehingga musuh takut. Dikatakan rasa takut di dalam hati musuh itu bukan karena Rasulullah, tapi karena ada di dalam sunnah. Maka siapapun, meskipun Rasulullah SAW tidak ada, apabila umat Islam mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, Allah akan masukkan dalam hati musuh rasa takut kepada orang Islam. Ini terjadi di zaman sahabat. Para sahabat satu ketika mereka mengepung musuh. Berhari-hari, berminggu-minggu belum bisa menaklukkan benteng tersebut. Maka akhirnya mereka menyelidiki, ini sunnah Rasulullah yang mana yang kita tinggalkan. Maka akhirnya mereka diberitahu bahwa kita telah meninggalkan sunnah bersiwak. Maka akhirnya mereka semua langsung mencari kayu siwak dan mereka bersiwak, menggosok gigi mereka. Maka melihat hal itu, Allah masukkan ke dalam hati musuh-musuh rasa takut kepada para sahabat. Kalau di akal-akal yang nggak masuk akal, orang musuh yang nggak bisa dikalahkan dengan pedang aja nggak bisa dikalahkan, maksudnya dengan siwak bisa dikalahkan. Tapi masalahnya bukan dalam pedang siwaknya, masalahnya dalam ittiba'us sunnah. Bahwa selama ini kita hanya mengandalkan pedang dan kita tinggalkan sunnah, maka musuh nggak takut. Begitu sahabat menghidupkan sunnah siwak, maka mereka langsung ketakutan, sehingga musuh-musuh pergi lari meninggalkan medan perang, meninggalkan benteng tersebut. Para sahabat bisa menaklukkan benteng itu tanpa harus memerangi mereka, hanya dengan siwak saja. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau katakan lagi, tegaskan, maka hendaknya dalam kita menjalankan usaha dakwah ini semakin sempurna sunnah Nabi SAW kita hidupkan, maka semakin besar pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala akan diberikan kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya sampaikan bahwa ittiba'us sunnah dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting. Dalam ibadah kita,
dalam munakahah, dalam makan minum, dalam pakaian, apalagi dalam muasyarah. Itu sangat penting karena dengan menghidupkan sunnah, dalam menghidupkan sunnah, dan maksud daripada usaha dakwah ini sebagaimana yang dikatakan Maulana Ilyas rahmatullahi adalah menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Maka kita hidupkan sunnah dalam segala lini, dalam segi ibadah kita, muasyarah kita, muamalah kita, sehingga orang-orang lain, orang-orang di luar Islam, mereka akan terkesan dengan keindahan Islam dan mereka akan masuk ke dalam Islam. Zaman sahabat radhiyallahu taala al-majma'in, Islam tersebar karena orang-orang melihat muasyarah para sahabat, melihat akhlak para sahabat, melihat kehidupan para sahabat yang sesuai dengan sunnah. Jadi bukan dengan pedang, bukan. Islam tersebar bukan dengan pedang, tapi dengan ittiba'u sunnah. Para sahabat menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupannya, dalam muasyarahnya, sehingga orang-orang di luar Islam mereka senang dan mereka masuk ke dalam agama Islam. Dan seperti itulah hari ini juga. Kata Hadraji, Maulana Yusuf rahmatullah mengatakan bahwa hari ini orang-orang akan senang dengan dakwah, akan masuk dakwah, ikut dakwah. Itu yang menentukan adalah kehidupan da'i itu sendiri. Kehidupan da'i, kehidupan kita. Kalau sesuai dengan sunnah, muasyarah kita, muamalah kita, ibadah kita sesuai dengan sunnah, maka orang akan senang dengan dakwah, mereka akan ikut dakwah. Dan ketika seorang da'i, ahli dakwah, dia tidak menghidupkan sunnah dalam ibadah, dalam muasyarah, dalam kehidupan sehari-hari, dia tidak menghidupkan sunnah, itulah yang akan menyebabkan orang-orang tidak suka dengan dakwah. Yang menyebabkan orang-orang berprasangka buruk kepada dakwah itu karena kita sendiri. Maka kita sendirilah ini, apakah kita akan menjadi pintu bagi orang-orang yang di luar dakwah senang dengan dakwah, ikut dakwah, ataukah kita akan menjadi penutup, menjadi penghalang bagi mereka untuk masuk dakwah? Itu bergantung kepada diri kita sendiri. Itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dalam ibadah, dalam muamalah, dalam muasyarah, sangat penting kita menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana dengan dakwah? Yang mana dakwah adalah maha sunnah. Dakwah ini adalah maha sunnah. Maka menghidupkan sunnah dalam dakwah ini adalah sangat penting. Menghidupkan sunnah dalam dakwah adalah sangat penting. Supaya apa? Supaya dengan dakwah kita ini orang-orang juga akan terkesan mereka akan ikut dakwah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sunnah dalam dakwah. Sunnah dalam dakwah, sunnah yang terbesar adalah kerja secara umumiyat. Kita harus paham bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beliau diutus untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia hingga hari kiamat. Maka medan dakwah beliau itu yang paling luas. Sedangkan nabi-nabi terdahulu mereka hanya diutus untuk suatu kaum yang punya profesi yang sama. Ada yang diutus untuk satu kaum yang pedagang saja, ada yang petani saja, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sebagai umat Nabi SAW, kita hanya memfokuskan, kita hanya menggarap satu kaum yang sama profesinya. Kita hanya menggarap orang-orang yang satu profesi. Berarti kita telah meninggalkan medan dakwah Nabi, kita sibuk dengan medan dakwah Nabi-Nabi yang terdahulu. Dan itu bukan umumiyat. Ini harus kita pahami. Hanya kita menggarap para dokter saja, menggarap para pedagang saja, menggarap para petani saja. Itu kan medan dakwah Nabi-Nabi terdahulu. Sementara Nabi kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala medan yang sangat luas. Maka medan dakwah yang sangat luas, masuk di dalamnya seluruh manusia dengan seluruh profesi. Segala macam profesi yang ada di seluruh dunia. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, kita perlu usaha kepada mereka semua. Karena seluruh umat manusia di seluruh dunia kal jasadil wahid, seperti satu badan. Maka hendaknya kita kerja dengan niat menjadikan seluruh manusia yang ada di seluruh dunia hingga hari kiamat sebagai medan dakwah kita. Ini untuk mengikuti jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama dalam niat, hendaknya kita niatnya pun harus luas. Niat kita adalah seluruh umat manusia di seluruh dunia. Karena seluruh umat manusia seperti satu badan.
Sehingga apabila ada satu anggota badan yang sakit, kakinya sakit, maka seluruh anggota badan yang lain ikut merasakan. Nah, kalau ada orang Islam di satu daerah yang lain, mereka dalam musibah, dalam kesusahan, kemudian daerah yang lain tidak ikut merasakannya, berarti sudah terputus, ini bukan satu badan lagi. Padahal Nabi mengatakan seluruh orang Islam, seluruh manusia di seluruh dunia seperti satu badan. Di mana di satu daerah, satu wilayah, di sana ada kemerosotan dalam agama, bidang agama, maka yang lain harus merasakannya, harus ada rasa tanggung jawab untuk bagaimana menghidupkan agama di sana juga. Kita orang Indonesia bukan hanya untuk Indonesia. Allah subhanahu wa ta'ala lahirkan kita, Allah ciptakan kita. Di Indonesia bukan berarti kita hanya untuk ngurus orang Indonesia. Tapi kita untuk memikirkan, untuk usaha seluruh umat manusia di seluruh dunia hingga hari kiamat. Maka ini satu hal. Dalam umumiyat, yaitu niat kita adalah niat seluruh alam. Karena medan dakwah kita medan seluruh alam. Bukan hanya satu manusia, satu golongan manusia yang sama profesinya, bukan. Tapi umumiyat semuanya. Dan hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah dalam hati. Hati kita juga harus lapang. Kalau niat kita lapang, niat kita luas, hati kita juga harus luas. Artinya luas kita hendaknya memaafkan siapapun. Kalau Nabi SAW saja, beliau mudah memaafkan orang yang ingin membunuh beliau, orang yang meracun beliau, orang yang memfitnah beliau, orang yang menuduh beliau, orang yang mengganggu, semua orang yang ingin mengganggu, menghabisi beliau, semuanya dengan mudah dimaafkan oleh Nabi SAW. Apalagi dengan sesama kita hari ini. Dengan sesama pekerja dakwah, hendaknya hati kita lapang, memaafkan kesalahan, memaafkan kekurangan saudara-saudara kita. Jangan malah mencari kekurangan-kekurangannya. Kita harus lapang. Inilah umumiyat. Niat kita luas, karena medan dakwah kita juga luas seluruh alam. Maka hati kita juga harus luas. Hati kita yang luas, memaafkan semuanya. Seperti hati baginda Nabi SAW. Hati beliau luas, lapang. Semua orang yang menyakiti beliau dimaafkan. Orang yang ingin membunuh Nabi pun dimaafkan. Semuanya dimaafkan. Maka hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kita kerja, karena kerja kita umumiyat, kita harus terjun di tengah-tengah orang awam. Karena orang-orang awam, mereka hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mereka lah target daripada ahli batil. Medan usahanya ahli batil itu orang awam, orang-orang miskin. Bahkan Nabi mengatakan, kalau kalian ingin mencari saya, carilah saya di majlis-majlis orang-orang miskin. Di tempat-tempat orang miskin, orang-orang yang lemah. Kalau kalian mau cari saya, cari di sana pasti ketemu. Karena Nabi kebanyakan waktu duduk dengan orang-orang miskin. Karena orang-orang miskin, orang-orang lemah itulah hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah target ahli batil. Dan mereka target orang-orang yang ingin memurtadkan umat Islam. Sebagaimana Maulana Yusuf rahmatullahi katakan, ada 3 sebab murtad. Ada 3 sebab yang menyebabkan orang Islam murtad. Yang pertama adalah ghurbat, kemiskinan. Banyak orang karena miskin, nggak punya harta, maka dengan mudahnya, dengan diiming-imingi harta, diiming-imingi keduniaan, maka akhirnya mereka tinggalkan agama dan masuk ke dalam agama yang lain. Dan ini yang banyak terjadi. Kemudian yang kedua adalah fursah, kelapangan ataupun nganggur. Ketika lihat orang Islam, mereka nganggur, nggak ada kesibukan agama, maka itu kesempatan yang empuk. Dan satu target yang empuk bagi orang-orang ahli batil. Untuk mudah menjerumuskan mereka, mengajak mereka kepada meninggalkan Islam. Dan kemudian yang ketiga adalah jahalat, kebodohan tentang agama, kebodohan tentang agama. Maka itu yang menyebabkan mereka mudah untuk diajak keluar dari agama. Ini 3, Mas. Dan itu semua ada dalam diri orang awam. Maka penting kita dalam dakwah kita terjun, kita menyelam di tengah-tengah orang awam. Sebab orang khawas itu bukan menjadi target ahli batil. Orang khawas itulah ahli batil sendiri. Orang khawas itu malah dia yang membela, kebanyakan yang mendukung, yang membela, yang membacking-in ahli batil itu orang khawas. Target kebatilan itu orang awam. Maka hadirin sekalian, maka kita harus terjun di tengah-tengah orang awam. Nah, untuk itulah maka beliau mengatakan, hendaknya orang-orang lama, mereka kalau keluar itu jangan kumpul semuanya orang lama. Hendaknya satu orang lama bawa orang-orang baru, orang lama bawa orang-orang baru. Dan seperti itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Setiap kali ada orang yang baru masuk Islam, maka digabungkan, dipasangkan dengan orang lama. Supaya orang lama mengajari orang-orang yang baru. Hari ini orang-orang lama kumpul, keluar bareng-bareng. Yang orang awam ditinggalkan.
Akhirnya orang-orang awam dicaplok oleh ahli batil. Nah, orang lama karena bergabung, bersatu, akhirnya sibuk perang tertib. Kalau yang satu bilang ini tertibnya begini, yang satu bilang ini tertibnya begini, akhirnya berkelahi sendiri. Yang orang-orang lama berkelahi sendiri, maka ini akan menghambat kemajuan kita dan kita tidak akan terjaga dalam dakwah. Asbab taraqi, asbab peningkatan dan asbab perlindungan kita, penjagaan kita dalam dakwah, ketika orang-orang lama mereka membaur dengan orang-orang baru, keluar dengan orang-orang baru. Orang-orang baru dibawa, satu orang lama, dua orang lama, bawa 8 orang baru. Bukan orang-orang lama keluar bareng-bareng semua orang lama. Apa yang terjadi sehingga tadi ketika awam ditinggalkan, akhirnya mereka dicaplok ahli batil. Nah, orang-orang lama kumpul jadi satu, mereka keluar marah berantem sendiri. Berantem tertib, berantem usul, wah ini begini. Nah, untuk itulah, maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita orang-orang lama menyelam dalam lautan orang-orang awam, bahwa mereka keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan orang-orang lama kumpul jadi satu, orang lama harus pisah, keluar sendiri-sendiri, cari jamaah, orang-orang baru sendiri, keluar sendiri-sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia katakan bahwa kerja dunia, untuk menjalankan kerja dunia, dan biasanya orang menjalankan kerja dunia itu adalah dengan takabur, dengan kebesaran. Baru kerja dunia itu akan jalan. Karena dunia itu kecil, untuk kerja-kerja kecil menjalankannya maka orang perlu kebesaran. Sedangkan untuk kerja besar maka diperlukan adalah ketawaduan. Jadi orang akan bisa jalan dalam kerja besar itu kalau dia tawadu, kalau dia itu merendah. Sementara kalau kerja kecil untuk bisa jalan memang harus merasa besar. Dunia, beliau katakan dunia ini dalam hadis, seandainya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala sebanding dengan 11 sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir satu tetes, seteguk air. Seteguk air Allah nggak akan berikan kepada orang kafir. Karena dunia ini kecil, nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka untuk menjalankannya perlu kebesaran. Raja, presiden, kepala negara, itu perlu bisa jalan dengan kebesaran. Tapi kerja agama, kerja yang besar, itu nggak bisa jalan dengan kebesaran. Kerja agama justru akan bisa jalan itu kalau kita punya sifat tawadhu, kita punya sifat merendah diri. Kalau kita punya sifat rendah hati, kita punya sifat tawadhu, merasa kita kecil, nggak bisa apa-apa, baru kita malah bisa kerja dalam kerja yang besar. Kalau orang dalam kerja yang besar, merasa dirinya besar, bahwa dia itu bisa segalanya, dan dia menginginkan kebesaran, orang seperti itu akan bisa jalan dalam kerja yang besar. Maka dalam kerja dakwah ini diperlukan adanya sifat tawadhu, sifat ikhlas. Siapa itu orang-orang yang ikhlas? Orang-orang yang dia menyembunyikan kerjanya dan menyembunyikan namanya. Kerjanya disembunyikan, namanya juga nggak mau. Kerjanya, usahanya diketahui oleh orang lain dan juga tidak mau namanya dikenal orang lain. Sementara orang yang riya itu mereka nggak kerja apa-apa, tapi ingin namanya masyhur. Maunya terkenal, padahal dia nggak korban apa-apa, nggak buat apa-apa, nggak kerja apa-apa. Yuhibbuna ayyuhmadun. Mereka ingin mereka dipuji, padahal mereka tidak berbuat apa-apa. Mereka tidak mengerjakan apa-apa, tidak buat amal apa-apa, tapi mereka ingin agar mereka terkenal, dipuji-puji, disanjung-sanjung. Itu adalah orang yang riya. Na'udzubillah min dzalik. Wahdinya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalankan kerja dakwah, kerja nubuwah, ini sifat yang paling agung yang dimiliki oleh Nabi SAW adalah sifat tawadhu, rendah hati, merasa kecil, merasa gak bisa apa-apa. Inilah sifat termulia dan yang akan menyebabkan seorang bisa jalan dalam dakwah. Sifat tawadhu itu kita dapati ada dalam diri Nabi SAW. Kita dapati ada dalam diri para khulafaur rasyidin. Karena mereka telah bersuhbah dengan Nabi SAW, maka para sahabat pun mereka memiliki sifat tawadhu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, aku lebih suka orang-orang tidak memanggil aku dengan sebutan Ibnu Mas'ud, anaknya Mas'ud. Aku lebih suka orang-orang memanggil aku dengan sebutan Ibnu Rawthah, yakni anaknya kotoran, anaknya letong, anaknya kotoran, hewan.
Dan kemudian dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni satu dosaku. Itu lebih aku suka. Enggak mau nama, enggak mau apa. Saya bukan siapa-siapa. Ini tawadhu yang ada dalam diri para sahabat. Para sahabat radhiyallahu taala ajmain mereka punya sifat tawadhu. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala setelah beliau jadi khalifah, maka anak-anak wanita-wanita di kota Madinah mereka saling berbisik, saling berbincang di antara mereka. Wah, ini siapa yang akan memerahkan susu untuk kita? Yang akan memerah kambing untuk kita siapa? Biasanya kan Sayyidina Abu Bakar, sekarang beliau sudah jadi orang besar, sudah jadi khalifah. Mana mau beliau memerahkan susu untuk kita lagi? Wanita-wanita di Madinah berkata seperti itu satu dengan yang lain. Dan akhirnya kedengaran oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu mereka berkata, wahai anak-anak wanita, bawa kemari kambing-kambing kalian. Abu Bakar yang sekarang masih tetap seperti Abu Bakar yang dulu. Kalian gak usah cemas, mana? Bawa kemari kambing kalian, aku akan perahkan susu untuk kalian. Terserah seperti yang kalian mau. Mau yang ada busanya atau yang tanpa busa, aku bisa dua-duanya. Itu tawadhu'nya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dia tidak silau dengan kedudukannya, tidak silau dengan jabatannya, tidak silau dengan kedudukannya sebagai Amirul Mukminin, sehingga gengsi enggak mau lagi mengerjakan pekerjaan yang dulu. Itu semua karena sifat tawadhu yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, bersuhbah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun, maka beliau ditawari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mau jadi nabi yang raja atau mau jadi nabi yang hamba. Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih tawadhu. Beliau mengatakan, aku ingin jadi nabi yang hamba saja ya Allah. Sehari tidak ada makanan sama sekali sehingga aku lapar dan aku bersabar. Dan satu hari ada makanan sehingga aku bersyukur. Aku pilih yang itu ya Allah. Padahal terus ditawari, kalau Nabi milih mau jadi nabi yang raja, langsung kalau jadikan nabi yang raja. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tawar. Beliau hidup karena itulah maka beliau waktu hijrah miskin, waktu wafat pun masih dalam keadaan berhutang. Waktu hijrah dengan hutang, waktu wafat maka minyak lampu yang digunakan untuk penerangan malam itu pun minyaknya hutang juga dengan tetangga. Itu seorang Nabi yang wafat ketika itu hutang di rumahnya, ketika hijrah pun hutang. Ketika hijrah beliau sudah ditawari Sayyidina Abu Bakar, ini kendaraan sudah saya siapkan ya Rasulullah. Tidak, saya mau pakai tapi hutang nanti saya bayar di Madinah. Maka beliau katakan bahwa orang keluar jalan Allah Subhanahu wa ta'ala hendaknya dengan diri dan hartanya. Orang yang keluar dengan dirinya tapi hartanya meminta-minta, untuk hartanya dia minta kepada orang lain, maka hijrahnya itu tidak sempurna. Kalau hijrahnya tidak sempurna, maka hidayah tidak akan datang. Maka dengan diri dan harta, dirinya dia, kemudian hartanya dia minta-minta kepada orang lain, maka tidak akan sempurna hijrah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhutang. Ketika wafat beliau berhutang, keluarganya hutang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu sifat tawadhu. Maka kita hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala biasa. Maka kalau orang kerja dakwah dengan tawadhu, maka dia jalan sendiri, enggak minta. Kita sekarang sudah mau mulai ada sifat takabur. Karena kalau orang miskin maka dia merengek-rengek, mengemis. Orang yang tawadhu, orang yang kecil, dia kalau meminta sesuatu itu dengan mengemis, meminta-minta, merayu, memelas. Tapi kalau orang kaya, maka dia akan main perintah. Maka kita dalam dakwah mulai seperti itu. Oh, diputus takaza ke sana ya, ya. Siapkan kendaraannya. Oh, main perintah. Oh, minta. Oh, takaza kemana? Ke sana. Siapkan penjemputannya. Wah, ini sudah enggak tawadhu. Main perintah. Dalam dakwah main perintah. Kita dalam dakwah hendaknya merasa kita miskin. Kita kecil. Kita enggak berhak untuk mendapatkan itu semua. Kita enggak berhak untuk dimuliakan. Kemana pergi antar jemput. Itu kita enggak layak untuk mendapatkan fasilitas seperti itu. Orang yang tawadhu, dia merasa enggak pantas, enggak layak untuk mendapatkan itu. Tapi kalau sudah mulai ada sifat takabur, ya harus siapkan antar jemput. Maka hilangkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah semakin merajalela seperti itu. Ya kalau mau antar jemput itu ya jangan nunggu.
Jangan nunggu diperintah, jangan nunggu diminta, harus tahu sendiri. Kadang orang yang putus takaza, dia yang malah nyuruh. Tapi sementara orang daerah juga nggak tahu. Akhirnya seperti itu. Itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita dalam dakwah hendaknya kita merendah. Dan untuk itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita dapat sifat tawadhu, di antara ketawadhuan para sahabat, mereka terkadang meminta sesuatu ataupun meminta didoakan oleh orang yang lebih rendah darinya, oleh orang yang lebih kecil darinya. Contohnya beliau sampaikan satu kisah. Satu ketika Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma sedang tawaf. Selesai tawaf, maka keduanya sudah keluar dari tempat mataf. Dari mataf kedua sudah keluar, sudah sampai di pintu keluar Masjidil Haram. Kemudian keduanya melihat ada seorang laki-laki masuk masjid dengan menggendong ibunya untuk tawaf. Maka keduanya berpikir, kesempatan ini. Ada seorang laki-laki tawaf gendong ibunya, ini amalan karena dia khidmat kepada ibunya, maka rahmat yang Allah akan cucurkan kepada dia pasti besar, pasti hujan rahmat Allah akan cucurkan kepada dia. Yuk kita ikuti dia, ikut tawaf, selesai tawaf ketika dia doa nanti kita minta supaya kita didoakan juga. Padahal kita tahu siapa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Dua orang ini adalah orang-orang yang termulia dari seluruh umat ini setelah para nabi. Muttafaq. Orang yang termulia, orang yang paling besar pahalanya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu taala. Maka satu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berbaring malam-malam di bawah langit langsung, maka beliau lihat begitu banyak bintang-bintang. Beliau melihat itu ditemani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Aisyah, adakah orang yang bisa menghitung bintang-bintang itu?" "Enggak ada ya Rasulullah." "Maka tahukah kamu siapakah orang yang memiliki pahala kebaikan sebanyak bintang-bintang di langit itu yang enggak bisa dihitung?" Maka Sayyidah Aisyah berharap itu adalah ayah beliau Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala. Maka dia terus, "Siapa ya Rasulullah? Siapa orang yang memiliki kebaikan sebanyak bintang-bintang di langit itu?" Maka Rasulullah menjawab, dia adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala. Padahal Sayyidah Aisyah berharap jawabannya adalah Sayyidina Abu Bakar. Maka dalam hatinya sedikit ada perasaan gimana begitu. Rasulullah tahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sayyidah Aisyah. Berkata, "Wahai Aisyah, kelihatannya kamu enggak puas dengan jawaban saya atau enggak? Yang kamu berharap adalah jawabanku Sayyidina Abu Bakar, ternyata aku bilang Umar. Maka kamu mau tahu pahala ayah kamu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu? Ya, berapa banyak pahalanya ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pahalanya itu sebanyak yang ini, sebanyak bintang-bintang yang di langit. Seluruh amal dia, amal seumur hidup dia itu sebanyak bintang yang di langit. Tapi ayah kamu pahala dia sebanyak bintang yang di langit ini hanya pahala ayah kamu satu malam. Jadi kamu jangan jihad hati dulu. Kalau ini sudah punya Umar, terus ayah saya dapat apa? Ayah kamu, pahala ayah kamu adalah sebanyak bintang di langit ini, pahala hanya satu malam. Amal satu malam dapat pahala sebanyak. Coba bayangkan, orang yang pahalanya sudah sebanyak itu, dan Sayyidina Umar radhiyallahu taala yang pahalanya sebanyak itu, maka keduanya ketika melihat ada orang masuk ke Masjidil Haram, ke Ka'bah Baitullah menggendong ibunya mau tawaf, maka keduanya ikut membuntik orang tersebut, ikut tawaf lagi. Setelah selesai tawaf, ketika orang tersebut berdoa, maka keduanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar mengatakan, "Tolong doakan kami juga." Ini tawaduknya para sahabat. Meminta doa dari orang. Biasanya kalau orang minta doa kan dari masyayikh, ulama. Ini minta doa dari orang awam, orang biasa. Tapi karena tahu dia khidmat kepada ibunya, dengan sebab khidmat kepada ibunya, maka rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bercurah-curah ke atasnya. Maka keduanya berharap dapat percikan rahmat itu juga. Maka minta didoakan. Inilah hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau katakan bahwa karena sifat tawadhu, maka seseorang menganggap dan dia akan mengambil manfaat kesempatan, semua kebaikan akan dia ambil.
Namun karena orang punya sifat takabur terkadang, karena merasa dirinya lebih tinggi daripada kebaikan itu, sehingga dia tidak mau mendapatkan kebaikan tersebut. Lalu katakan tadi, dua sifat yang sangat penting, yaitu kita kerja secara umumiyat. Yang pertama adalah kerja dengan umumiyat. Nah, kerja dengan umumiyat ini artinya kita orang-orang lama jangan keluar dengan orang-orang lama saja. Hendaknya kita kerja dengan orang-orang biasa juga. Aja orang-orang umum. Dan begitu juga kita kalau kerja, kita dakwahnya tidak hanya kepada ahbab, tapi kita dakwah kepada seluruh umat. Karena kalau kita ini kerja keluar jalan Allah dengan orang-orang lama saja, maka kita tidak akan belajar sifat ikram. Nabi SAW telah bersabda kepada Sayyidina Aktham radhiyallahu, berjuanglah kamu, keluarlah kamu bersama orang-orang yang bukan dari kaummu. Dengan itu maka akhlak kamu akan menjadi baik. Karena kalau kita keluar dengan orang-orang yang kita kenal saja, orang akan menghormati kita. Karena dia tahu kedudukan kita, dia tahu siapa kita, maka dia akan menghormati kita. Tapi kalau kita keluar dengan orang yang tidak kenal kita, lah baru itu ujian, kita belajar ikram, kita ikram kepada orang lain, tidak melulu minta diikram. Kalau kita keluar dengan orang yang kita kenal, maka orang yang kita kenal akan ikram kita. Wah, ini orang lama. Namun ketika orang lama keluar dengan orang yang tidak kenal dia, maka dia yang akan ikram orang baru. Karena orang baru nggak akan ikram dia. Nah, dia tahu kan harus ikram, maka dia yang akan ikram orang baru. Maka akan menjadi bagus akhlaknya. Dan yang kemudian, yang kedua adalah kita dalam umumiyat ini kita dakwah kepada orang-orang yang ada di luar, orang awam. Jangan hanya kepada karkun. Kalau kita dakwah hanya kepada karkun, keluar di daerah yang banyak karkunnya, maka ini tidak akan menjadi umat, tapi akan menjadi firqah. Padahal kita ingin membentuk umat, bukan ingin membentuk firqah. Maka akan wujud manakala kita keluar di tempat-tempat yang orang tidak kenal kita, dan kita dakwahnya bukan hanya kepada karkun. करेंगे इंशाल्लाह. Yang amal insyaallah. बात समझे कुछ? Paham nggak? चलो 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 इज्तिमा में चलो 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 इज्तिमा में चलो मुझे दावत तबलीग से प्यार है मुझे रास्ता तौहीद से प्यार है चलो 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 इज्तिमा में चलो मुझे दावत तबलीग से प्यार है मुझे रास्ता तौहीद से प्यार है